Shalom, selamat pagi God Lovers. Mari kita merasakan kasih yang mengalir dari Bapa Surgawi bagi kita semua. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa Surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Yesusku, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu Bapa. Haleluya. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa Surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir memenuhi hidupku. Shalom. Bertemu lagi dalam program Word from Heaven. Saudara, Allah menciptakan kita bukan karena kebetulan, bukan pula karena ada hal-hal yang tidak bisa dikendalikan olehnya, atau karena kesalahan. Jauh sebelum dunia ada, kita sudah ada dalam benaknya Tuhan. Dalam Efesus pasal 1 ayat yang keempat berkata, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercatat di hadapannya. Saudara, kita hidup karena Allah ingin menciptakan kita. Allah menciptakan kita karena Allah memiliki rencana atau tujuan atas hidup kita. Bagaimana kita mengetahui rencana dan tujuan Allah atas hidup kita ketika kita melihat diri kita? Yang pertama adalah mengenali diri sendiri. Saudara, kalau kita ingin menapaki tujuan yang Allah tetapkan bagi kita harus mengenal siapa diri kita sebenarnya. Hanya dalam Allah dan apa yang dilakukan atas hidup kita bisa mendapat referensi yang akurat atau tepat. Tak ada satu detail pun dari hidup kita terlewat dari pikiran dan rancangan Allah. Semuanya sempurna.
Dalam Mazmur pasal 139 ayat yang ke-13 berkata, "Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku." Saudara, kata membentuk dan menenun adalah kata kerja aktif yang menunjukkan bahwa semua dikehendaki dan dilakukan oleh Allah. Setiap detail dari kehidupan kita, Allah sudah rencanakan dan Dialah yang menetapkan kita hidup. Bila kita ada sekarang ini bukan karena kebetulan atau karena orang tua kita menghendaki kita ada. Bukan karena nasib atau karena kesalahan, tetapi karena Allah mau kita ada. Setiap bagian tubuh kita dirancangnya sesuai seperti yang Dia inginkan. Dan setiap karakteristik dari diri kita direncanakan dan dibuat sedemikian rupa sehingga kita ada sebagaimana keberadaan kita sekarang. Dengan terencana Dia memilih ras kita, warna kulit, jenis kelamin, rambut, talenta, dan setiap karakteristik diri kita. Allah menciptakan kita dengan suatu alasan. Orang tua kita dipilihnya bagi kita. Kapan dan di mana kita lahir, berapa lama kita hidup ditetapkannya. Allah tidak serampangan dalam menciptakan setiap karya-karyanya. Dia menciptakan semuanya dengan ketepatan yang luar biasa. Allah yang membentuk dan menjadikan kita. Dan Dia juga yang memiliki tujuan mengapa kita dibentuk dan dijadikan oleh-Nya. Keberadaan kita adalah alasan untuk tujuan-tujuannya. Yang kedua adalah menerima diri sendiri apa adanya. Saudara, karena semua dalam diri kita ini dirancang Allah dalam kemahasempurnaannya, maka semua yang ada dalam diri kita adalah yang terbaik, yang pas, yang sempurna. Tak ada yang lebih baik lagi. Sehingga kalau kita tahu siapa diri kita, kita tidak akan mengeluh atau ingin menjadi pribadi lain. Tetapi kita akan bangga dan bersyukur di mana Allah mendandani kita sedemikian rupa dan sungguh mempedulikan setiap detik kehidupan kita. Kita akan bisa menerima diri sendiri apa adanya seperti Daud. Dalam Mazmur pasal 139 ayat yang ke-14 berkata, "Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib yang kau perbuat dan jiwaku benar-benar menyadarinya." Saudara, sadarilah bahwa Anda adalah ciptaan yang paling sempurna dan dijadikan Allah sebagai sentral kasih-Nya. Bila dunia dan seisinya ini diciptakan, maka itu semua juga diperuntukkan bagi Anda sebagai wujud ekspresi kasih-Nya. Allah menciptakan Anda bukan karena Dia kesepian, juga bukan karena ada yang salah dalam diri Allah dengan apa yang dikerjakannya, tetapi karena Allah sungguh mengasihi Anda. Saudara, setiap orang hanya bisa menemukan tujuan hidupnya apabila dia bisa menerima dirinya sendiri apa adanya. Mungkin banyak hal yang Anda tidak sukai dalam diri Anda, tetapi ingatlah Allah tidak pernah salah menjadikannya seperti itu. Bersyukurlah dengan diri Anda sendiri dan sadarilah bahwa ada tujuan Allah dengan keadaan diri Anda apa adanya. Yang ketiga adalah mengimani rencana Allah dalam diri sendiri. Dalam Mazmur pasal 139 ayat yang ke-16 berkata, "Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semua tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satupun daripadanya." Saudara, Allah tidak serampangan atau tambal sulam dalam menciptakan setiap karya-karyanya. Dia menciptakan semua dengan ketepatan yang luar biasa. Hari-hari hidup kita dicatat dalam kitabnya. Anda sudah direncanakan oleh Allah dan hanya ada pada Allah. Kalau sampai rancangan tersebut tidak terwujud, pasti ada pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan, sehingga kita tidak akan mendapat yang terbaik dari Allah. Tetapi apabila Anda mau ikut dengan apa yang Allah mau dan berjalan di dalam rencana dan tujuannya, hidup Anda akan memiliki gambaran yang jelas dan warna yang indah. Hidup Anda akan berbuah dan buahnya akan bisa dirasakan oleh orang lain. Saudara, setiap orang yang menyadari tujuan hidupnya akan mengimani akan setiap rencana Tuhan dalam hidupnya, apapun keadaannya. Karena tidak ada satu hari pun dalam hidup Anda yang tidak diketahui Tuhan. Dan tidak ada satu peristiwa pun di mana Allah tidak tahu harus berbuat apa. Oleh karena itu, saudara, kalau Anda ingin sampai pada tujuan Allah atas hidup Anda harus mengenali siapa diri Anda dengan menyadari bahwa tidak ada yang kebetulan dalam setiap keberadaan Anda. Semuanya berada dalam rancangan Allah yang terbaik dan sempurna. Dan karena Allah menempatkan Anda pada posisi yang sempurna di atas ciptaan yang lain, selayaknya Anda bersyukur atas hidup Anda. Kalau Anda mau berjalan dalam tujuan Allah ini, Anda akan menjadi pelangi yang indah dengan guratan-guratan yang jelas dan nuansa warna yang menawan dan menjadi berkat di ladang hidup sesama manusia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap karya-Mu dalam hidup kami.
Engkau menciptakan hidup kami dalam sebuah rencana yang indah. Tolong kami Tuhan, supaya kami hidup dalam rencana-Mu itu. Hidup yang mempermuliakan Tuhan. Sehingga melalui kehidupan kami, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Menyerahkan firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jika Bapak Ibu diberkati dengan renungan ini, mari silakan membagikannya kepada keluarga dan kerabat Bapak Ibu sekalian. Dan jangan lupa, video ini juga di-like dan di-subscribe ya. Tuhan Yesus memberkati.